Ini kan jinaknya luar biasa. Ini buat teman-teman yang suka keeping jangka panjang, ikan jantan atau male ini saya rekomen karena nggak usah khawatir perutnya turun ataupun gendong telur. Hai, halo teman-teman. Kali ini kita jumpa lagi dengan Blast Channel dan terutama membahas seputar animal lover, terutama ikan koi dan sebagainya macamnya. Nah, kali ini kita akan bahas dan sedikit edukasi mengenai beberapa jenis ikan koi dan jenisnya, terutama ikan polos satu warna. Nah, ini yang pertama, ini ikan kesayangan saya, Norma. Ini saya rawat dari kecil, sudah hampir 1 tahun ikut saya. Namanya Cagoy Ginrin Tembaga. Ya, ini dari jarang. Dan biasanya jenis-jenis ikan ini di kolam ini gelap. Warnanya gelap, hampir nggak kelihatan. Tapi tembaganya ini nyala sekali. Kalau istilah di koinya itu shining. Nah, saya akan bahas kelebihan-kelebihan ikan ini. Salah satunya itu, aduh, ini kan jinaknya luar biasa. Ini nggak saya bius ya. Lihat, dia itu kalau dielus kepala, itu dia ikan ini senang sekali. Kalau di kolam, kalau udah dielus kepala begini, dia ini sudah besar petah tuh. Tuh lihat tuh fukurinya, pununya juga. Dan ini bener-bener kalau saya suapin pakai tangan nih, ikan ini yang pertama maju nih. Tuh. Paling cepat nih. Paling cepat, jarang sekali. Ada beberapa ikan jinak, tapi ini karakternya nih jinaknya kelewatan kalau ini. Tuh lihat, dia nggak ngelawan sama sekali loh, malah suka gesek-gesekin di tangan saya. Ini ya kalau saya elus begini kalau di kolam ya, itu betah dia. Tuh, jarang. Lihat nih. Ikan biasanya diginiin dia akan lari. Wah, dia akan takut. Iya serius. Ini kalau apa ya? Kalau menurut saya karakter ini ikan ini luar biasa tuh lihat. Tangan saya disosor terus. Dia nggak mau lari loh. Harusnya kalau mau dipegang kan dia harusnya ngindarin saya tuh. Malah ngikutin saya mau kemana aja tuh. Tuh. Nah ini jujur aja sebetulnya saya masih sayang banget sama ikan ini ya. Tapi kalau memang ada teman-teman yang berminat lihat di pununya nih, bukurinya. Oh, sadis. Dan ini jantan ya. Jantan kelahiran DOP 2020, saat ini ukuran 55 BU, jantan fix tapi bodinya kayak female. Dan saya malah seneng ikan begini tuh. Dia tuh kalau di tangan saya tuh suka banget anteng tuh. Ini nggak dibius loh, bener-bener nggak dibius loh. Tuh lihat tuh tangannya nyosot terus tuh. Jadi ini kalau teman-teman yang kolamnya tuh ikannya makanya pada takut-takut, waduh kemasukan 1 ekor ini udah pasti 1 kolam bisa keikut semua nih. Tapi emang karakter koi itu harus ya harus karena untuk mancing makan juga. Kalau makannya takut-takut kan growth-nya koinya juga kurang bagus gitu. Dan ikan ini memang di kolam selalu dominan. Setiap saya deket aja dia udah deket. Dan dia bisa ngapalin kalau kita mau ngasih makan dia apal. Tuh, tenang banget, nggak rontak-rontak, pasrah. Punuknya citanya ya. Mantep ini gila sih. Dan ini rekomen juga untuk show bagi yang suka ikut show. Nah, tapi misalkan nggak untuk ikut show pun ikan ini di kolam sangat recommended sekali. Ya, usia masih masuk tahun kedua, belum ada malahan tahun keduanya nanti bulan Juni. Nah, saya senang banget ikan ini nih, nggak tahu kenapa kalau dilus begini nih lihat nih, diem aja. Sama sekali nggak berontak. Iya, berontaknya tuh kayak dia kepengen berenang aja, tapi tuh lebih ke pasrah sih loh. Tuh, ya. Dah, ini nanti kan masuk kolam lagi. Kalau memang ada teman-teman yang berminat, nanti bisa hubungin kontak deskripsi di bawah kami atau tim kami. Nah, sekarang kita lanjut ikan yang kedua. Oke? Ya. Oh, sorry. Biar lihat berenangnya dulu, anggunnya kayak apa, kita pindah ke sini dulu sebelum kita balik ke kolam. Ya. Bukan ke vet ini untuk ngelihat kan, maksudnya kan kalau di sini ini kan kita lebih ke untuk ngukur jelas fukurinya. Kemudian skinnya kayak apa, nah berenangnya kayak apa, indahnya anggunnya kita lihat di vat yang lebih besar. Ini lihat nih tangan saya disosor terus nih. Tuh. Harusnya dia kan kalau saya di sini dia harusnya kabur ke sana malahan. Tuh. Suka main-main dia. Ya.
Tuh, dilus gini tuh kayak burung, serius loh. Saya jujur beberapa kali memang dapat ikan yang jinak, tapi kalau yang ini jinaknya kelewatan sih. Kelewatan banget ini ikan. Oke, kita angkat ya, dibantu sama Mbah Oyin. Nah, Ini netizen yang kangen nih Mbah Oyin. Kemarin lagi sibuk bantuin kita pembangunan di lokasi yang satunya. Jadi beliau sering ke Blok L. Tuh, lihat. Di situ ya, gila, body lurus, lempeng, punuk, jitai tinggi, kepala juga baby face. Dia punya gerakan berenangnya juga anggun sekali. Kadang tuh kan ada ikan yang kalau di video begini ya, lari jebret, 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 natap-natap, kagetan mentalnya. Nah, itu mentalnya jelek. Kalau ini mentalnya bagus sekali. Kayak gitu nggak bisa dilatih kok. Nggak bisa, itu bawaan tuh. Dia mentalnya bagus banget tuh, kalem, berenangnya juga anggun meskipun cowok ya. Ini jantan fix, ukuran 53 tepatnya, 55 BU ya. Dan ini nanti rencananya sih, ini kan kita ngecek ukuran, update, ngecek kesehatan ikannya, ada kutu atau enggak, kita cek sekalian semua. Ya mungkin nanti untuk next show lah, kalau memang ini ada yang berminat pun bisa kita rekomendasiin untuk show. Ya, mantap banget ini. Oke, sip, kita lanjut ikan kedua. Nah, oke, sekarang ini jenis ikan kedua. Tentu saja mungkin teman-teman sudah nggak asing lagi ya. Ini jenisnya ini namanya karasi goi. Karasi goi ini ikan satu warna yang didominasi oleh warna kuning. Kuningnya ini kadang warnanya bisa macam-macam, bisa kuning melon, kuning mango, kuning krem. Ada yang agak kepucat keputihan gitu. Nah, ini kebetulan kuningnya ini lebih ke kuning yang lime atau yang agak kuning tapi agak muda. Nah, ini juga import dari Sakai Farm. Parentnya ini Yellow Magic. Jadi ini ikan usia sekitar 2 tahunan juga. Kurang lebih saat ini panjangnya kita ukur sekalian ini sekitar 53 cm. 53. Ya, 53 cm. Ini juga jinak banget juga nih, kalem tuh, nih punuknya nih. Tuh. Ini jantan juga. Jadi makanya kalau ada teman-teman yang bilang bahwa ikan jantan nggak bisa bulky, nggak bisa berpunuk, nggak semuanya. Ini kita beberapa kali buktiin, tapi ya ingat sekali lagi jantan dengan pemilihan anatomi tertentu. Nah, ini memang jujur ikan ini untuk show agak kurang normal. Bukan karena ikan ini jelek, tapi jujur di arena show untuk jenis karasi atau ikan satu warna yang seperti ini banyak yang lebih bagus. Yang pertama kelemahannya ini di fukuri. Fukurinya ini dia kurang apa namanya? Kurang rata lah, ibaratnya kurang tajam, kurang strong. Kalau untuk warna sebetulnya bagus skinnya tuh. Tapi kotak-kotaknya fukurinya ini kurang tajam. Nah, nyoba nanti kita sambil lanjut growth lagi. Siapa tahu nanti dia makin gede makin tajam. Nah, tapi yang saya suka ikan ini punya mata ini dia bagus, bersih sekali. Terkadang karasi itu ada beberapa yang matanya ini dekat sini ada bocor-bocor merah, kepalanya juga bersih sekali. Terus ini jitai punuknya ini tebel banget, lebih tebel dari cagoy gintin tadi nih punuknya. Tuh. Dan ikan ini jinak sama, tapi jinaknya masih lebih jinak yang cagoy gintin tadi ya. Cuman ini juga dari kolam di tangan saya dia mau hand feeding tuh. Kalau dilus-lus gini juga dia tenang sebetulnya. Tuh. Cuman ini karena dia diangkat di fed kota ini aja dia agak kaget, tapi kalau di kolam ini kalau saya gini ini ikan ini kalem sekali. Tuh ya. Nah, ini available for sale juga, ukuran 55 BU dari Sakai Farm, parent Yellow Magic jantan. Dan buat teman-teman yang suka keeping jangka panjang ikan jantan atau male ini saya rekomen karena nggak usah khawatir perutnya turun ataupun gendong telur. Ya, karena kalau ikan female kadang kalau gendong telur nggak kita angkat, nanti takutnya kalau pas ikannya sampai brol di kolam segala macem. Nah, ini sekalian kita cek kesehatannya, sirip, semua ini fix kasar jantan. Terus kemudian pipi juga udah mulai kasar. Jadi ini salah satu ciri-ciri ikan jantan. Terus kemudian ciri-ciri yang ketiga, kemaluannya ini masuk ke dalam nih. Ya, harusnya udah kelihatan ini fix garansi jantan, udah pasti. Nah, sekarang kita gantian mindah ini ikan untuk berenang di fed besar ya, supaya teman-teman lihat seperti apa berenangnya sambil saya cek-cek ada yang luka nggak, ada yang sakit nggak.
Tuh. Jinak bener. Ya ini oke sih, maksudnya kalau untuk penjinak juga sangat saya rekomen. Jadi makanya kan kenapa video kali ini saya pilih yang karakternya bagus-bagus semua, secara karakter ikan, kualitas maupun jinaknya, yaitu karena kita kepengen ngasih buat customer ini yang terbaik. Ini salah satu terbaik gerutan atau dari kipingan dari Blaze Koi. Nih punuknya nih, tuh kalau bisa di shoot kayak onta, kalau orang bilang tuh istilahnya punuk onta. Nah itu. Ayo bahunya. Yuk, kita. Nah ini host kita Febrian agak sedikit terlambat ngikutin ya. Ini udah ikan kedua. Ini habis ini ada ikan yang ketiga. Nah, kenapa sih selalu saya juga video di fat bulat seperti ini, teman-teman, supaya saya bisa ngelihat ikan ini berenangnya bengkok nggak? Gitu loh. Terkadang kan kalau kita videonya airnya cuma sedikit, terus ikannya juga jarak geraknya renangnya sempit, itu kan kita nggak bisa ngelihat pergerakan ikannya ini benar-benar normal atau enggak. Tapi kalau saya selain ngecek kesehatan, ngecek ukuran, ngecek kualitas, kita ngecek juga cara berenang dia. Nah, kalau cara berenangnya normal, semua aman seperti ini, ya oke, kita mau jual atau mau kita lanjut besarin lagi, itu nanti fleksibel. Tapi ngaruh loh ya, maksudnya ditaruh di kolam kecil, ntar bisa mengaruh ke bengkok gitu. Kalau itu jelas, karena kan kolam itu kan habitat dia hidup. Kalau habitatnya makin kecil, makin padat, ya pasti buat si ikan itu ada lebih resiko. Kalau habitatnya besar, space-nya juga besar, ya otomatis juga ikannya pasti akan lebih nyaman lah, seperti itu. Asik ya. Ini Sakai Farm 55 BU Nisai, namanya Karasi Koi. Nanti teman-teman yang berminat bisa hubungin kontak tim dan deskripsi di bawah ini. Oke, kita lanjut ikan ketiga. Oke, nah ini ikan ketiga dan yang terakhir juga jenisnya sama, Karasi Koi dari Sakai Farm juga, pairnya Yellow Magic. Ukuran ini sama 55 BU dan jantan lagi. Jantan lagi. Ya, tapi jantannya lihatlah, normal ikan-ikan jantan kita kan anatomi, pilihan dan lain-lainnya itu bukan jantan yang ibaratnya yang kurus, yang jelek, yang langsing gitu. Nah, ini lihat nih. Ini jitai punuknya hampir sama kayak Cakoi Gintin yang tadi. Tuh lihat. Wah, tuh lihat tuh. Tuh lihat. Wah, tinggi banget kalau tinggi banget ya. Ini kebetulan gerutnya paling cepat karena ini sebetulnya udah 55 lebih, tapi kita anggap 55 aja dulu. Jantan juga, bahkan ini udah kasar sekali. Biasanya salah satu ciri-ciri ikan yang kasar sekali di badan ataupun di insang itu jantan yang sudah mulai birahi. Jadi ini kalau untuk indukan sebagai parent ikan jantan ini sudah siap. Nah, kalau yang dua tadi masih belum. Meskipun udah fix jantan, tapi kalau dikasih betina dia belum mau mengejar atau membuahi. Nah, tapi kalau ini mau belajar nih, kamu rasain. Ini kasarnya bener-bener kasar kayak amplas nih. Coba lihat. Nah, biasanya semakin kasar ya, terutama di badan sama pipi. Nah, biasanya nih kalau ikan begini, ya coba dipegang. Coba. Tuh. Oh iya, kayak ada kasap gitu kan, kayak ada amplas-amplasnya ya. Tapi ini bukan sakit ya, teman-teman ya. Nah, ini luka merah ini juga dia kebentur kemarin waktu di karantina. Ya kena pompa, tapi ini pasti bisa sembuh hilang. Jadi ikan jantan ini salah satu ciri-cirinya adalah dia agresif sekali. Biasanya di packing, kemudian di karantina, waktu diangkat itu dia suka sekali berontak gitu, aktif sekali, agresif. Nah, kalau betina biasanya lebih kalem. Nah, ini kalau ada ikan betina yang sudah mulai gendong telur di kolam, diuber biasanya kalau sama jantan begini. Nah, ini karena dia udah mulai birahi kasar banget. Nah, nanti ada masanya. Oh, dia juga lihat nih di tangan saya. Rata-rata 3 ikan yang tadi kita pilihin yang terbaik ini jinaknya nggak ketulungan semua sih. Lihat, jarang ikan yang dipegang-pegang mau pasrah begini. Yang dilus-lus juga dia mau tenang, terutama kalau ini kepalanya diusap-usap gini, itu seneng dia. Tuh, wah ini jenongnya gila lah. Kalau lihat aslinya ikan ini di kolam, saya yakin teman-teman ini lebih happy lah, gila deh. Tuh. Kalau kita di karantina lama ya, kan otomatis makannya kurang. Oke. Itu jitainya bisa kempes ke situ? Enggak, kalau jita itu udah karakter, udah ibaratnya itu kalau orang itu sudah apa ya, gawan bayi lah ibaratnya gitu. Makanya kadang ada yang nanya, Pak, gimana biar ikan-ikannya bisa berpunuk? Ya nggak ada, itu nomor 1 memang dari bahan ikannya. Nonong ya, istilahnya nonong kalau nonong, ada yang ngomong jitai, ada yang ngomong punuk.
ada yang ngomong apa ya istilahnya ya jenong gitu-gitulah ya. Tapi memang nggak tahu kenapa ikan koi itu kalau punuknya makin tinggi, makin tebel begini, itu makin asik aja dilihat, makin gagah. Oh, iya. Ya, dan biasanya ini dimiliki oleh ikan-ikan satu warna. Makanya ikan berpola yang berpunuk, misalkan kohaku, sanke atau sowa, itu biasanya juga harganya bisa jauh lebih tinggi. Karena memang saat ini anatomi seperti inilah yang digemarin oleh para penghobi koi maupun oleh teman-teman ataupun oleh customer. Dan mereka suka ikan mil saat ini, dengan catatan ikan milnya jangan yang kurus ya, jangan yang langsing ya. Karena ini untuk jangka panjang ini ikan ini tidak berisiko perut turun ataupun gendong telur. Gitu. Nah, bagi yang teman-teman suka breeding, ini salah satu parent yang saya rekomen sekali. Ini pasti nyetak jadi ATM, karena kebetulan kita nggak bisa breeding, jadi kita hanya pembesaran dan trading. Tapi ini udah kuasarnya nemen ini. Tuh, lihat pukurinya lebih bagus ini daripada yang kedua nih. Nah, lebih kelihatan tajam-tajam, skinnya juga lebih nyala ini. Jadi kalau untuk show pun, saya lebih rekomen yang ini. Nah, ini juga catatan sedikit teman-teman, kalau ikan ada kondisi luka memar seperti ini, meskipun ikannya ini bagus, jangan diturunin show dulu. Pertama, ini bisa mengurangi penilaian. Tes. Bahas ke ikan terbentuk. Iya, oke. Aba-aba. Mulai. Nah, jadi kalau ada luka seperti ini, meskipun ikannya itu bagus, sehat, jangan diturunkan ke show dulu. Wah, kenapa kok? Ya, karena pertama bisa beresiko infeksi, dia capek di jalan, nanti ketahanan tubuhnya itu turun. Jadi ikan koi ini sama seperti manusia. Dia punya imun, punya daya tahan tubuh masing-masing. Nah, tugas kita menjaga supaya imun dan daya tubuhnya itu tetap sehat, tetap kuat. Sehingga nanti resiko penyakit atau apapun itu tidak bisa menyerang, seperti itu. Nah, kalau udah luka begini, kita otong-otong, kita kirim ke luar kota, kirim travel kereta, kemudian diikutin show, di packing, diangkat, nah takutnya makin stres. Gitu, jadi biar sembuh dulu ini memarnya. Paling ini kalau memar begini nggak lama sih, semingguan paling udah hilang. Nggak dikasih obat tertentu? Nggak, tadi udah kita kasih antibiotik, kita kasih betadine. Nah, ini habis ini kita balikin ke kolam pembesaran lagi. Itu. Nah, ini sekarang sih sakai dari parent Yellow Magic ukuran 55 BU male fix jantan. Jadi 3 ikan yang kita bahas hari ini di menu koi for sale ini adalah jantan semua. Oke, terakhir kita lihat berenangnya di fat ya, besar ya. Yuk kita angkat yuk. Nah, ini habis ini toh buka osek mobilku naik gesek mesai ini enggak. Naik osek nanti tak antar. Oke. Terus tuh lihat, dia punya pergerakan berenangnya segala macam itu bagus. Nah, ini kemarin yang nanya apa itu disemprotin apa sih? Ini alkohol aja supaya untuk menghilangkan buih-buih sewaktu kita video itu permukaan airnya bisa clear. Aman nggak Pak untuk ikan? Aman, karena jumlahnya hanya sedikit. Tapi kalau jumlah hanya permukaan aja, jangan terus alkohol 1 botol disok semua kayak itu ya bisa oleng. Kan kita hanya semprot-semprot sedikit. Dan ini bisa mensterilkan bakteri-bakteri yang negatif juga. Oh, asik lah. Wah, ini kalau ntar masuk tahun ketiga mah udah pasti lebih sadis sih. Makanya ini kalau nggak laku pun ya kita lanjut gedein terus. Dan ini saya rekomen sekali, fukurinya, punuknya, warnanya, kepalanya, punuknya. Aduh, udah paket komplit ini. Untuk ukuran ikan mil ini harga juga sangat reasonable sekali. Kualitasnya teman-teman bisa lihat sendiri ya. Wah, aman ini kok? Aman sekali. Bahkan ini untuk ikan jantan ini termasuk anggun ya. Karena kan ikan jantan yang seperti tadi saya bilang sukanya kelabaan, lari-lari, agresif. Kadang suka bentur-bentur fat seperti ini, kagetan gitu. Ya, oke. Yes, terima kasih teman-teman yang sudah menonton dan saksikan nanti video-video kami berikutnya. Jangan lupa like, comment, dukung bersama host kesayangan kita, Mr. Febrian ya. Telat nanti yang vlog berikutnya dia ikut. Ada kita mau review koi dan koi for sale juga. Oke, see you, bye.